Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi Ilmi Adabil Bahthi wal Munadharah. Sekarang kita sampai pada contoh yang nomor 6 terkait tata cara berdebat di dalam ta'rif. Namun sebelum membahas contoh yang nomor 6 ini, saya akan memperjelas pertemuan sebelumnya. Ada yang perlu dikoreksi, ya. Ada yang perlu diperbaiki, yaitu terkait contoh nomor 5. Qala sahibut ta'rif, berkata sahibut ta'rif, al-hawa'u, adapun udara, syai'un ialah sesuatu, latifun yang halus, yushbihu yang menyerupai apa hawa, an-nafsah, pada nafs. An-nafsah ini di pertemuan sebelumnya saya maknai, saya artikan sebagai nafas. Namun yang lebih tepat setelah saya baca ulang, an-nafsa ini yang lebih tepat adalah jiwa maknanya, ya. Jiwa bukan nafas. Fil latafatih, di dalam kehalusannya, kelembutannya. Udara itu kan disebut dengan syai'un latif, sesuatu yang halus. Kenapa disebut sesuatu yang halus? Karena tidak bisa diindra oleh mata, diindra oleh penciuman. Hanya saja kehadirannya bisa kita rasakan, bisa kita ketahui, yaitu dengan bergeraknya misalnya daun, ya, bisa kita rasakan. Kehadiran dari udara ini meskipun tidak bisa kita lihat, namun kita bisa mengetahui kehadirannya. Begitu juga dengan jiwa. Jiwa itu juga syai'un latif, sesuatu yang halus. Jiwa itu tidak bisa kita indra dengan mata, tidak bisa kita lihat, juga tidak bisa kita indra dengan indra penciuman kita. Namun kehadirannya bisa kita rasakan dan bisa kita ketahui. Nah, itu yang dimaksud dengan al-hawa'u syai'un latifun yushbihun nafsa fil latafah. Nah, an-nafsa ini di pertemuan sebelumnya saya maknai sebagai nafas. Ternyata setelah saya baca ulang, ini keliru, jadi saya mohon maaf. Sekarang mari kita lanjutkan pada contoh yang nomor 6. Contoh nomor 6 ini berkaitan dengan salah satu syarat dari sahnya sebuah ta'rif. Di antara syurutu sihhati ta'rif, syarat sahnya ta'rif itu adalah alla yastalzimal muhal. Ta'rif tidak boleh berkonsekuensi pada kemustahilan, seperti halnya daur. Kalau ta'rif berkonsekuensi pada kemustahilan, maka ta'rif itu cacat. Nah, di dalam contoh yang nomor 6 ini akan menjelaskan bagaimana cara menyanggah sebuah ta'rif yang diduga berkonsekuensi pada kemustahilan, dan bagaimana sahibut ta'rif menjawab bantahan tersebut. Qala sahibut ta'rif, berkata siapa sahibut ta'rif? Orang yang memiliki ta'rif, yang menyampaikan ta'rif, definisi. Ad-dalalatul wad'iyatu, adapun dalalah wad'iyah, ini lebih tepatnya adalah ad-dalalatul lafziyatul wad'iyatu. Lengkapnya demikian, ya. Signifikasi verbal kontekstual.
Iya adapun ad-dalalatul wad'iyah, kaunul lafzih ialah adanya lafaz bihai sumata utliqoh dengan sekiranya kapan-kapan diucapkan apa lafaz fuhimah difahami minhu dari lafaz maknahu apa maknanya lafaz ba'dal ilmi setelah mengetahui biwab lafzi dengan peletakan lafaz lil makna terhadap makna. Ini adalah definisi yang diutarakan oleh Sahibut Ta'rif mengenai dalalah wad'iyah ini apa ya. Ya, ini dipelajari di dalam ilmu mantik secara detail. Fokus kita sekarang adalah bagaimana cara menyanggah sebuah takrif yang dianggap tidak memenuhi syarat dan bagaimana cara menjawabnya. Dalalah wad'iyah itu adalah lafaz ketika diucapkan maknanya bisa dipahami. Namun ya, untuk memahami sebuah makna dari sebuah lafaz itu adalah ba'dal ilmi biwaqil lafzil lil makna. Setelah mengetahui bahwasanya lafaz tersebut memang diletakkan untuk menunjukkan pada makna itu. Ini ya, ini Sohibut Ta'rif mengatakan demikian. Fayaquluh maka berkata al-mu'allil, siapa mu'allil? Ini mu'allil ini sama dengan mustadil ya. Hadat ta'rifu adapun definisi ini mustalzimun ialah berkonsekuensi lid dauri pada daur. Ini daur ini sederhananya ya. Misalnya ya, sederhananya demikian. Ke contoh saja, yaitu A keberadaannya bergantung kepada B. B keberadaannya bergantung kepada A. Ini daur ini, terjadi daur. Kalau daur itu mustahil karena sama-sama tidak akan terwujud, tidak akan pernah ada. Itu namanya daur ya, contoh dari daur. Li'annahu ju'ilah. Nah, definisi ini menurut mu'allil, menurut mustadil berkonsekuensi pada daur. Di mana sisi letak daurnya? Yaitu di sini, li'annahu karena sesungguhnya hadat ta'rif ju'ilah ialah dijadikan fihi di dalam hadat ta'rif fahmul makna apa mengetahui makna atau memahami makna mutawakkifan tergantung alal ini atas mengetahui bil wad'i dengan wada'. Wada' ini adalah meletakkan sebuah lafaz untuk menunjukkan pada makna. Misalnya ya, misalnya insan meletakkan lafaz insan untuk menunjukkan pada makna hayawanun natik. Itu yang disebut dengan wada'. Wa ma'lumun dan ialah diketahui annal ilmah adapun sesungguhnya apa mengetahui bil wad'i dengan wada' ia tawaqqafu ialah bergantung apa al ilmu bil wada' ala fahmil makna atas memahami makna. Wad dauru dan adapun daur muhalun ialah hal. Ini menurut Mu'allil Mustadil definisi yang disampaikan oleh Suhbut Ta'rif barusan mustalzimun lid daur, terjadi daur. Kenapa? Karena untuk memahami makna dari sebuah lafaz harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya lafaz itu memang diletakkan untuk menunjukkan pada makna tersebut. Misalnya gini, lebih sederhananya gini. Untuk bisa memahami makna dari lafaz insan atau untuk memahami haywanun nafik dari lafaz insan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya lafaz insan itu memang diletakkan untuk menunjukkan pada makna haywanun nafik. Ya. Nah, tapi untuk mengetahui bahwasanya lafaz insan ini diletakkan untuk menunjukkan pada mana hayawanun natik, ya, juga bergantung kepada fahmul makna, mengetahui makna, memahami makna dari lafaz insan. Ini kan terjadi daur ya, terjadi daur. Untuk memahami lafaz insan bergantung kepada al ilmu bil wad'i
Sementara mengetahui bil wad'i juga bergantung kepada fahmul makna. Ini kan terjadi daur. Kalau daur itu muhal. Kenapa? Karena sama-sama tidak terwujud, sama-sama tidak bisa diketahui. Ini ya. Wa kullu ta'rifin, dan setiap definisi hada yang seperti ini mustalzimun lidaur, sya'nuhu ialah keadaannya ta'rif, fahuwa maka adapun ta'rif fasidun ialah rusak. Fahadha maka adapun ini i'tiradun ialah sanggahan, bitakhallufi syartin dengan tertinggalnya satu syarat, min syurutis sihah dari sebagian syarat-syarat sahnya ta'rif. Nah, ketika Shahibut Ta'rif mendapatkan sangkaan seperti ini, bahwasanya definisi yang disampaikan mustalzimun lidaur, bagaimana cara menjawabnya? Fayujibu maka menjawab Shahibut Ta'rifi, siapa Shahibut Ta'rif, ala hadzal i'tiradi, atas sanggahan ini, biqaulihi dengan perkataan Shahibut Ta'rif, la usallimu, tidak menerima aku, qaulaka terhadap perkataanmu, inna hadzal ta'rif, bahwa sesungguhnya definisi ini mustalzimun lidaur, ialah berkonsekuensi pada daur. Maka Shahibut Ta'rif ketika menjawab sanggahan ini, dia harus bisa menjelaskan mengenai takrifnya. Bahwasanya takrif yang disampaikan oleh Shahibut Ta'rif ini tidak berkonsekuensi pada kemustahilan. Ya. Dia harus menjawab itu, harus bisa menjawab itu ya. Menurut Shahibut Ta'rif di sini dia tidak menerima ya. Tidak menerima perkataan mustadil bahwasanya takrif yang disampaikan oleh Shahibut Ta'rif ini mustalzimun lidaur. Alasannya kenapa? Lianna fahmal makna, ini cara Shahibut Ta'rif mengurai ya, bahwasanya takrifnya ini tidak mustalzimun lidaur, tidak berkonsekuensi pada daur. Lianna fahmal makna, karena sesungguhnya apa memahami makna, minal lafzih dari lafad, mutawakkifun ialah bergantung alal ilmi atas mengetahui, bita'yini hadzal lafz, dengan menentukan lafaz ini li hadzal makna, untuk makna ini, fahmul makna minal lafzi mutawakkifun alal ilmi bita'yini hadzal lafzi li hadzal makna. Jadi untuk memahami sebuah makna dari sebuah lafaz, kita harus mengetahui bahwasanya lafaz ini ya memang ditunjukkan untuk menunjuk pada makna ini. Misalnya untuk memahami makna hayawanun natik dari lafaz insan, kita harus mengetahui bahwasanya lafaz insan ini memang ditujukan ya, atau memang diletakkan untuk menunjukkan pada makna hayawanun natik. Itu ya, baru bisa kita paham ya. Baru kita bisa paham. Namun wa ammal ilmu, dan adapun mengetahui biwad'il lafzi, dengan peletakan lafaz il makna pada makna, fahuwa maka adapun ala ilmu biwad'il lafzil makna, mutawakkifun ialah menunggu ala mutlakil makna, atas mutlaknya makna, la ala ta'ayunihi, bukan atas tertentunya makna ya. Sementara ya mengetahui wad'ul lafzil makna ya tidak bergantung ta'in, ya, melainkan cukup kita mengetahui bahwasanya sebuah lafaz itu memang ya diletakkan kepada makna secara mutlak. Tidak harus ta'in. Misalnya lafaz insan tadi. Lafaz insan ini ya untuk al-ilmu bil wada' ya. Al-ilmu biwad'il lafzil makna, cukup kita tahu bahwasanya lafaz insan ini memang memiliki makna. Memang diletakkan untuk menunjukkan pada mana. Maknanya apa? Tidak perlu ya, tidak perlu sampai kita mengetahui secara detail bahwasanya lafaz insan ini menunjukkan pada makna hayawanun natik. Nah, karena itu syarat dari fahmul makna. Ya, mengetahui lafaz insan menunjuk pada hayawanun natik
itu syarat fahmul makna minal lafzi. Sementara untuk al-ilmu biwadnil lafzil makna cukup kita mengetahui bahwasanya lafaz insan ini memang diletakkan untuk menunjukkan sebuah makna. Maknanya apa? Nah, ini tidak disyaratkan di dalam al-ilmu bil wada'. Fajihatu, maka adapun sisi tawakufih bergantungnya masing-masing min huma dari keduanya fahmul makna minal lafzi wal ilmu biwad'il lafzi lil makna, ini ya, alal akhari atas yang lain, ghairu jihati, ialah ghairu jihati tawakkufi sahibi alaihi, ialah selain sisi bergantungnya rekannya wahid alaihi atas akhar, wa mata dan kapan-kapan ikhtalafat berbeda jihatut tawakkufi apa sisi kebergantungan, lam yatahaqqaq maka tidak terwujud ad-dauru apa daur. Ini sisi tawakufnya ini berbeda ya. Ya, berbeda antara fahmul makna dan al-ilmu biwad'il lafzi lil makna. Kalau fahmul makna itu harus mengetahui secara ta'ayun, secara ta'yin bahwasanya lafaz ini memang menunjuk pada makna ini. Sementara al-ilmu bil wad'il lafzi lil makna cukup mengetahui bahwasanya lafaz itu memang menunjukkan sebuah makna, ya, sebuah makna secara mutlak, makna secara mutlak tanpa harus ta'yin, tanpa harus ta'yin. Nah, itu kan berbeda ya. Sisi kebergantungan sama satu sama lain ini berbeda, ya. Berbeda. Sehingga dengan demikian takrif yang disampaikan oleh sudut takrif yang diduga oleh mustadil mustalzimun lidaur berkonsekuensi pada daur ini ya tertolak, terbantahkan. Sehingga dengan demikian takrif yang disampaikan oleh sahibut takrif tersebut tidak berkonsekuensi pada daur. Kalau tidak berkonsekuensi pada daur berarti definisinya sudah memenuhi syarat sahnya sebuah definisi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.